Sadar atau enggak, setiap hari kita itu sangat mungkin berinteraksi dengan sebuah model bisnis yang luar biasa kuat. Tapi mungkin kita nggak pernah benar-benar memperhatikannya. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas model bisnis tersebut. Oke, kita mulai dengan sebuah teka-teki. Apa coba yang bisa menghubungkan sebuah toko grosir raksasa di Amerika, sebuah hypermarket di Prancis, sebuah desa di pelosok Indonesia, dan para peternak lebah di pedesaan Tiongkok? Jawabannya ada di satu model bisnis yang sama. Yuk kita cari tahu. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mulai dari dasarnya dulu. Apa itu koperasi? Lalu, kita akan lihat bagaimana model ini bisa menciptakan raksasa retail, tapi di saat yang sama juga dipakai untuk pembangunan di pedesaan. Setelah itu, kita akan bedah DNA yang menyatukan mereka semua, dan terakhir kita akan lihat apa saja tantangan dan bagaimana masa depannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar kita semua satu frekuensi, apa sih sebenarnya koperasi itu? Sederhananya begini, koperasi itu sebuah bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh para anggotanya. Dan tujuannya ya untuk kepentingan para anggotanya itu sendiri. Jadi bukan buat investor dari luar. Semangatnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Kalau perusahaan atau korporasi, tujuannya adalah memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Tapi kalau koperasi, tujuannya adalah memberikan manfaat dan keuntungan bagi anggotanya sendiri yang notabene adalah pemilik sekaligus pengguna jasanya. Sekarang kalau mendengar kata koperasi, mungkin yang terlintas di benak Anda adalah unit usaha kecil di lingkungan sekitar. Tapi jangan salah, model ini ternyata menjadi kekuatan di balik beberapa nama retail terbesar di dunia. Kita mulai dari Eropa. Raksasa hipermarket asal Prancis, L. Leclerc, tahun lalu mencatatkan omzet yang luar biasa, 51,1 miliar euro. Ini adalah pemain utama di pasar Eropa. Sekarang kita terbang ke Amerika Serikat. Ada Wakefern. Ini adalah perusahaan di balik merek seperti Shoprite. Mereka juga memecahkan rekor penjualan sebesar 20,7 miliar dolar. Angka-angka ini benar-benar masif. Dan inilah kuncinya. Baik L. Leclerc maupun Wakefern, mereka itu bukan korporasi tradisional, mereka adalah koperasi. Jadi pemilik-pemilik toko retail yang independen itu berkumpul, membentuk koperasi, agar mereka punya daya tawar yang lebih kuat saat berhadapan dengan pemasok besar. Perjalanan Wakefern ini menunjukkan betapa dahsyatnya potensi model ini. Awalnya di tahun 1946, cuma 8 pemilik toko kelontong kecil yang patungan $1.000 masing-masing. Lalu mereka pakai satu nama, Shoprite, terus berekspansi, dan sekarang mereka punya lebih dari 380 toko. Dari 8 menjadi raksasa. Oke, jadi model ini bisa menciptakan raksasa bisnis. Tapi yang lebih menarik lagi, model yang sama persis juga menjadi alat yang sangat ampuh untuk pembangunan ekonomi di tingkat akar rumput. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana model yang sama ini bekerja dalam konteks yang sama sekali berbeda. Memberdayakan ekonomi di pedesaan. Di Indonesia misalnya ada program pemerintah yang namanya Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Program ini tujuannya adalah mendirikan koperasi sampai di 80.000 desa untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal di sana. Dan prosesnya ini nggak sembarangan loh, ada tahapan yang jelas. Mulai dari sosialisasi dulu ke masyarakat, pembentukan struktur, sampai penentuan bidang usahanya. Tujuannya agar koperasi yang terbentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Hal yang sama juga terjadi di Tiongkok. Di sana, program pengentasan kemiskinan mereka sangat bergantung pada pengembangan koperasi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Kita bisa lihat dari studi kasus Koperasi Peternak Lebah XM di Tiongkok. Pemerintah di sana melakukan intervensi yang sangat terstruktur dalam 3 fase. Dari mulai memimpin langsung, lalu memfasilitasi dengan pelatihan, sampai akhirnya membantu mereka berekspansi dan mengakses pasar yang lebih luas. Jadi, apa sih benang merahnya? Apa yang menghubungkan hipermarket super besar di Prancis dengan peternak lebah di pedesaan? Jawabannya ada di DNA inti mereka. Ini menarik banget. Bahkan Departemen Pengadaan L. Leclerc, si raksasa retail tadi, mendefinisikan nilai inti mereka dengan 3 kata. Pertimbangan, keterbukaan, dan keberanian. Kata-kata ini terdengar sangat kooperatif kan? Ini menunjukkan bahwa semangatnya bukan cuma soal profit, tapi tentang cara berbisnis. Inilah DNA yang menyatukan semua contoh kita tadi. Kepemilikan ada di tangan anggota, dikontrol secara demokratis, fokusnya untuk kesejahteraan anggota, dan punya kepedulian pada komunitas. Inilah kode genetik yang sama, baik di toko retail miliaran dolar
maupun di desa kecil. Tapi tentu saja model ini bukan tanpa tantangan. Menerapkannya dengan sukses di lapangan itu punya rintangannya sendiri. Baik itu inisiatif yang datang dari pemerintah maupun yang tumbuh dari masyarakat, jalan untuk membuat koperasi yang mandiri dan berkelanjutan itu ternyata cukup terjal. Dan ini beberapa tantangan yang sering muncul, mulai dari kapasitas manajerial dan literasi keuangan anggota yang masih rendah, sampai risiko adanya koperasi cangkang, yaitu koperasi yang ada namanya doang buat mengejar subsidi pemerintah. Belum lagi masalah ketergantungan pada dana dari luar dan pendekatan dari atas ke bawah yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi, setelah melihat kekuatan dan juga kelemahannya, kita sampai pada satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Di tengah dunia yang sedang berjuang dengan isu ketidaksetaraan, mungkinkah model bisnis tua yang berakar pada kebersamaan dan komunitas ini justru adalah solusi baru yang sangat kita butuhkan?